Berkati kami yang ada di ruangan ini, umat-umatmu, setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menonton acara pada hari ini. Tuhan, kami serahkan kiranya kuasa urapan-Mu atas hamba-Mu, sehingga siapapun yang akan menonton, mendengar berita kebenaran firman-Mu, mereka diberkati sama seperti kami yang diberkati dalam ruangan ini. Semua kami diberkati. Kami mengalami sebuah pembangunan rohani yang hakiki bersama dengan persekutuan kepada Tuhan Allah yang hidup, yang kami kenal dan sembah dalam demi nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Percaya sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang ada memberkati kita sekalian, yang ada dalam gedung gereja hari ini, dan saudara sekalian yang sedang menonton secara live acara ibadah pada kesempatan hari ini. Saya percaya bahwa ibadah hari ini sebenarnya bukan keinginan kita bersama-sama dengan keadaan situasi mengkondisikan kita harus ibadah secara berpisah di dalam ruangan ini sebagai hamba Tuhan dan pelayan saudara yang ada di rumah. Secara pribadi, saya sangat sedih melihat situasi ini. Tetapi ada sesuatu pembelajaran yang dapat saya petik dalam peristiwa wabah COVID-19 atau Corona yang melanda semua bangsa, tidak terkecuali anak-anak, remaja, pemuda, bapak, pemilu, kaya, miskin, tua, muda, semua diserang, semua bangsa. Sampai hari ini perkembangan luar biasa. Berbagai negara harus berduka dengan situasi ini. Yang perlu kita petik adalah bagaimana setiap keluarga akan melihat perhatian kepada persekutuan selama ini di rumah. Mungkin dengan kejadian ini kita merenung bersama-sama bagaimana seorang kepala keluarga memperhatikan persekutuan, ibadah, iman keluarga mereka masing-masing. Memperhatikan bagaimana kedekatan kepada Tuhan. Tapi hari ini saya percaya dengan kejadian ini yang tanpa kita harus mencari siapa yang kita salahkan. Tidak perlu berdebat teologi, tidak perlu berdebat sesuatu pemikiran yang menurut ukuran pikiran kita baik kita pikirkan itu baik. Tapi saat hari ini kita harus bersama-sama bergandengan tangan memerangi wabah virus corona ini. Tidak menyerang semua anak-anak Tuhan, semua segenap anak bangsa. Tapi dengan kejadian ini kita bersama-sama memerangi. Kita memang benar-benar lockdown, ya. Jangan seperti istilah bahasa Batak, lockdown diberlakukan, lok madisi, akhirnya akan berkata lok mamate. Tetapi bersama-sama kita akan mengambil kesempatan di rumah kita masing-masing membangun persekutuan. Karena di sana kita beribadah 2-3 orang. Firman Tuhan katakan Allah hadir mendengar, Allah hadir menyelidiki. Tidak perlu doa yang hebat, tidak perlu kata-kata yang hebat hari ini. Yang perlu adalah bagaimana kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Di sana Allah akan berkarya. Firman Tuhan hari ini sebagai santapan rohani kita yang kami dapat ambil dalam kitab Mazmur pasal 107. Pasal 107 ayatnya yang ke-26 sampai kepada ayatnya yang ke-27 ke-32. Mazmur 107 ayat 26 sampai kepada ayatnya yang ke-32. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan butuhnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji Dia dalam majelis para tua-tua. Puji Tuhan. Kebenaran firman ini menuntun kita, mengajar kita, melihat cerita kebenaran firman Tuhan. Kembali kita kepada peristiwa yang terjadi hari ini. Rupa-rupanya peristiwa yang ada pada saat hari ini juga pernah terjadi. Kalau saya bisa tonton dan lihat, saudara tonton nanti di rumah secara ulang, bagaimana Bapak Pendeta Umum Rev. Dr. Emma Siburian dalam YouTube KKR Gereja Pentakosta Indonesia menceritakan dalam masa penginjilan Bapak pendiri Gereja Pentakosta Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Evangelis Siburian, yang kala itu memberitakan Injil ke berbagai kota dan desa. Ternyata wabah yang berbeda dengan wabah yang ada saat hari ini, yaitu penyakit cacat yang teramat luar biasa, yang sampai memakan korban banyak. Bahkan keluarga Bapak Pendeta kita juga mengalami duka pada saat hari ini. Karena keterbatasan media, keterbatasan pemberitaan, maka banyak memakan korban. Hari ini kejadian ini bukan kejadian pertama, tetapi kejadian demi kejadian ini adalah bagaimana menunjukkan bahwa Allah itu hadir. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan izinkan perkara semacam ini? Mengapa Yesus izinkan, Allah yang kita sembah izinkan kejadian ini? Bukankah Allah mampu berkata berhenti seketika? Bukankah Tuhan mampu berkata kepada orang-orang yang percaya kepadanya, yang berkata mereka Kristen, lalu tidak terkena wabah? Kenapa Tuhan tidak buat itu? Sini saatnya kita harus mulai merenung. Saatnya kita mulai berintrospeksi diri, bahwa dalam keheningan kejadian wabah virus corona ini, saya percaya Allah sedang berbicara. Allah sedang menunjukkan sesuatu. Allah sedang memberitakan sesuatu kepada kita. Dalam diri kita masing-masing, mulai kita berpikir, mulai kita beranjak. Sama dengan peristiwa kalau kita ingat dalam Matius pasal ke-8, bagaimana ketika Yesus bersama dengan murid-murid pada saat itu, mereka diperintahkan Allah hendak menyeberang. Coba kita lihat dalam Matius pasalnya yang ke-8. Matius pasal 8 ayatnya yang ke-23. Sampai kepada ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, mengherdip angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan berheranlah orang-orang itu, katanya, orang
sehingga angin dan danau pun taat kepada mereka. Bukankah Yesus pada saat mereka ada di perahu bersama dengan mereka? Lalu kenapa Tuhan izinkan badai itu di tengah lautan mereka harus hadapi? Ada ruang dan waktu antara mereka menaiki perahu sampai kepada Yesus menghentikan badai itu. Mereka kusah, mereka berkata, Tuhan bangunlah, tolonglah, kita akan binasa, kita akan mati. Maka di sanalah Yesus menunjukkan kepada diri mereka bahwa mereka kurang percaya. Sekali lagi, mereka kurang percaya. Melihat keadaan kekristenan pada zaman ini, perkembangan teologi, kita sendiri dapat melihat. Maka kembali seperti yang saya katakan tadi, kita mulai berintrospeksi diri sebagai anak-anak Tuhan akan sikap tindakan iman kita selama ini. Apakah dengan kita berkata aku percaya, aku beriman, lalu Yesus dapat menghentikan? Dapat menghentikan seketika. Tetapi Tuhan biarkan pada saat hari itu. Karena ada hal-hal yang saya percaya Tuhan sedang tunjukkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena baginya tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukankah firman Tuhan berkata, bagi setiap yang orang percaya kepadanya tidak ada yang mustahil. Keajaiban itu selalu menyertai orang-orang percaya. Tetapi ada ruang waktu yang Tuhan hendak tunjukkan pada hari ini. Apa itu? Yang pertama, agar gereja bersama-sama bergandengan tangan, terlepas dari doktrin dan teologi masing-masing. Gereja bertekuk lutut di hadapan Allah, menyembah Tuhan. Yang kedua, agar gereja kembali kepada fitrahnya. Gereja kembali kepada tujuan Allah pertama dalam pemberitaan Injil. Kalau kita lihat belakangan ini, gereja mulai membungkukkan diri. Gereja mulai membesarkan diri. Gereja tidak lagi berpikir bagaimana dengan tugas amanat agung Allah. Untuk menyampaikan kebenaran, memenangkan jiwa-jiwa, membawa kepada Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan bisa katakan berhenti pada itu. Bukankah ada satu bangsa yang dicintai oleh Tuhan, yang dibangga-banggakan oleh segala kaum? Tetapi sampai hari ini kenapa tidak tunjukkan Tuhan dari antara satu bangsa untuk mendapatkan obat yang mujarab untuk kesembuhan itu? Hari ini kembali seperti saya katakan, kita kembalikan diri kita berintrospeksi diri bersama-sama. Dan seperti kepada awal tadi, agar setiap keluarga dimanapun kita yang ada di tempat ini, saudara yang sedang menonton secara live hari ini, coba renungkan selama ini persekutuan kepada Tuhan, ibadah di tengah-tengah keluarga, penyembahan menghadirkan Allah di tengah-tengah keluarga kita bagi anak-anak kita. Saatnya kita kembali membuat kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kita, agar keluarga kita, agar anak-anak Tuhan, agar bangsa kita, negeri yang kita cintai ini semakin diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya setiap manusia, orang-orang yang terkena terjangkit virus corona hari ini dimanapun mereka, memang benar-benar Tuhan sembuhkan.
Mereka garda terdepan, para dokter, suster, semua tim medis, kepolisian juga. Mereka diberkati oleh Allah, diberikan pemampu, diberikan Tuhan hikmah, sehingga benar-benar wabah ini dapat kita perangi bersama-sama. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, kadangkala manusia ini, maaf, harus seperti seorang gembala terhadap domba, harus dijaga baik Allah. Keliaran di mana-mana, sudah dikatakan lockdown, tetapi masih tidak ada ketaatan. Saatnya kita mulai taat. Kalau kita taat, sayang, 1 bulan virus ini akan selesai. Saatnya kita bergandengan tangan. Kalau kita sedia sekata hormat kepada pemerintah, keputusan pemerintah, keputusan para dewan-dewan gereja, pada bapak-bapak gereja, saya percaya semua itu berlaku. Sehingga semua ekonomi yang mulai bergejolak ini, yang terus bergejolak di mana-mana, rasa kekhawatiran, ketakutan yang terjadi tidak akan selesai kalau kita bersama-sama. Terlepas dari doktrin gereja maupun dari setiap agama-agama, kalau ada yang menonton di luar kekristenan, kita saat ini bersama-sama bergandengan tangan. Kiranya badai ini cepat berlalu, kita kembali dapat beraktivitas sama sedia kala. Hidup kita bersukacita seperti kebenaran firman Tuhan ini berkata. Maka naik sampai ke langit dan turun kemudian ke samudera raya, jiwa mereka hancur karena celaka. Hari ini semuanya hancur. Semua gereja-gereja baik di berbagai-bagai negara. Kalau di Italia sampai anak-anak Tuhan menangis terseduh-seduh. Hari ini Amerika juga menangis. Sampai di Gedung Putih juga mereka melakukan doa yang menangis terseduh-seduh di hadapan Allah. Sepertinya dalam ayat maka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhunjuk-hunjuk seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berserulah mereka kepada Tuhan, dan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan. Saya percaya Tuhan akan mengeluarkan kita dari kesesakan hari ini, dari kesesakan, dari kecemasan, dari kegelisahan, dari kekhawatiran kita. Pada saat-saatnya dibuatnya lah badai itu diam. Sekali lagi Allah akan membuat ketika kita tunduk dan taat, dibuat Allah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Maka kita berkata mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan tuntunannya mereka dituntun Allah, dituntunnya kita ke pelabuhan kesukaan kita, yaitu kesukaan besar. Karena badai ini berlalu dan kita mampu bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, dan hingga kita mampu menaikkan pujian syukur kita kepada Allah. Dan kita diberkati. Yang ada di ruangan ini saya percaya kita akan terhindar, dan tidak ada seorang pun yang terpapar, terindikasi sekalipun, dicurigai sekalipun. Dari kita tidak ada. Dari anak-anak Tuhan Sidang Bidang Ayu, dari semua anak-anak Tuhan Sidang Gereja Pentakosta Indonesia dimanapun berada, bahkan dari semua anak bangsa di Indonesia ini yang belum terjangkit akan berhenti tidak terjangkit. Mereka yang sedang terjangkit akan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Baik, kita bangkit berdiri.